mungkin bisa cerita sedikit pengalaman uniknya deh selama beraktivitas, satu atau dua pengalaman unik. Kalau saya ada pengalaman unik, seorang ODGJ itu mengungkapkan rasa ke saya. Pernah seperti itu. Ada Rasa itu gimana nih? Ya. Rasa itu maksudnya gimana? Rasa mengungkapkan rasa suka dengan saya. Oke, Itu pengalaman ditaksir, unik, ya. jatuh cinta. Nah, mungkin ya dok ya. Ya, Magtison, kita kembali lagi datang di ruangan ini untuk membahas seputar permasalahan luar biasanya kerjaan-kerjaan dari teman-teman volunteer selama pandemi. Jadi, walaupun selama pandemi berjalan banyak keterbatasan, banyak semuanya harus serba tidak di luar rumah mungkin atau harus di rumah saja, ya. Ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para sukarelawan di dunia kesehatan, baik itu kesehatan umum, kesehatan masyarakat, bahkan juga mereka-mereka aktivis di bidang kesehatan seksual dan reproduksi yang berdedikasi tinggi buat para masyarakat juga tidak berhenti selama masa pandemi. Mereka tetap bekerja, tetap aktif, mengedukasi, bahkan menginspirasi. Karena itu, di kesempatan kedua ini, saya menghadirkan dua tamu yang spesial, dua tamu yang sudah saya kenal baik, dedikasi mereka yang luar biasa di bidang kesehatan reproduksi dan seksual. Mereka sehari-hari memang tidak jauh-jauh dari kegiatan-kegiatan yang bersifat kesukarelawanan. Jadi hari ini saya kedatangan dua orang yang spesial tadi. Yang pertama adalah adik saya, Eka Purni. Halo. Dari Kita Sayang Remaja atau Iya, Kisara. betul. Bagaimana kabarnya Eka? Kabarnya harus baik ya dok ya? Harus baik tetap harus ya? sehat, harus semangat. Kemarin katanya pernah ya diam iya. di rumah karantina ya? Isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya, sempat juga ya kejadian ya? Karena kontak erat gitu ya, Kontak jadi erat ya, harus ada mandiri keluarga isolasi. yang positif. Iya, jadi harus isolasi mandiri, PCR sendiri, Iya. pokoknya itu sebenarnya pentingnya menginformasi diri sendiri gitu ya, Iya. secara mandiri. Kita akhirnya tahu tahapannya harus seperti apa begitu. Tapi tetap semangat. Tetap semangat, Walaupun harus. kelihatan agak kurus sedikit. Bener ya? Berat ini- badannya menurun nggak? Nggak tahu ya, belum Nggak pernah tahu ya. coba ya. Tapi paling nggak semua tetap semangat ya. Iya, pastinya. Dan berikutnya adalah juga luar biasa. Terima kasih udah hadir ke sini. Saya manggilnya apa ya? Ade. Kimora aja deh ya. Ade ya, Ade Kimora. Ade Halo, Kimora Dok. yang cantik jelita luar biasa. Terima kasih. Gimana kabarnya? Semangat, Semangat selalu ya. luar biasa banget. Tapi Dok. saya todong sebenarnya harusnya pergi keluar kota ya hari ini. Tapi ternyata mau juga ada di sini. Terima kasih ya. Sama-sama, Jadi Dok. harapannya kita semua adalah bisa mendengarkan pengalaman suka duka dari Eka Purni dan juga Kimora yang akan berbagi pengalaman mereka dalam konteks volunteerism di masa pandemi. Kalau berbicara tentang profilnya Eka Purni ini, mungkin kalau orang remaja-remaja mau browsing-browsing ini luar biasa sebenarnya. Bahkan pada waktu saya ke luar negeri, waktu itu saya ke Malaysia, ya nggak sengaja datang ke sebuah lembaga yang namanya International Planned Parenthood Federation di Malaysia. Saya lihat ada satu buku tentang volunteerism, ternyata wajahnya Eka di cover bukunya. Oh iya dok? Iya. Jadi begitu ngelihat wajah Eka, saya langsung tunjukin ke teman-teman di Malaysia. This is my little sister. Gitu. She is my little sister, saya bilang gitu. Dan ya artinya karena kerjaan kerelawan ini juga akhirnya nanti Eka akan cerita bagaimana mendapatkan pengalaman udah pergi ke sana sini ya. Ya, nanti bisa ceritakan. Demikian juga kalau berbicara tentang Kimora, saya malah nggak tahu kalau ternyata pernah datang ke saya ketemu di klinik ya. Iya, pernah Dok. Dan ternyata kita banyak kemudian kenal di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian kita terhadap berbagai spektrum lapisan masyarakat untuk kesehatan reproduksi dan seksual. Nah, siapa mau dulu
cerita lagi itu kan dari versi saya. Nah, coba deh Kimora dulu deh aktivitasnya sebenarnya saat ini apa? Ya, terima kasih dokter. Jadi saya Kimora ini sehari-hari di Yayasan Gaya Dewata, di mana Yayasan Gaya Dewata adalah organisasi berbasis komunitas LGBT dalam penanggulangan HIV/AIDS. Ya. Jadi sehari-hari itu Kimora biasanya di sana di struktur programnya itu di koordinator lapangan, wilayah dan pasar, di mana Kimora itu kayak menjadi jembatan antara teman-teman komunitas dengan layanan kesehatan, dengan dinas kesehatan seperti itu. Jadi Kimora kayak mengkoordinir teman-teman petugas lapangan untuk melakukan penjangkauan, mengedukasi teman-teman komunitas, melakukan rujukan ke layanan kesehatan untuk tes HIV-nya dan juga pendampingan teman-teman yang ODIP, orang dengan HIV. Tapi selama ini karena kan ketika berbicara tentang komunitas-komunitas khusus, misalnya dalam hal ini yang disebut dengan komunitas LGBT begitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya istilah ini agak blurring ya, nggak usah deh biar nggak ada stigma dan diskriminasi. Tapi pada saat menjalankan kegiatan aktivitas itu banyak tantangannya nggak? Banyak yang berpikir ngebully gitu, misalnya ngelecehin nggak? Termasuk di instansi pemerintahan membedakan nggak? Kalau dulu iya, sebelum 2016 itu memang masih ada di layanan kesehatan pun petugas layanannya masih ada yang kayak stigma gitu kepada teman-teman komunitas. Bahkan petugas layanannya. Layanan kesehatan ya. Iya, betul. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak, sudah karena mendingan kita ya. Sudah membaik ya. Membaik. Oke. Kalau Eka, Ya. sekarang ngapain aja Kak? Sekarang malah kalau selama pandemi itu kan pikiran kita itu menurun aktivitasnya segala macamnya. Tapi ternyata nambah sibuk loh dok kalau di sibuk rumah ya. gitu ya. Ternyata kerja dari rumah itu nambah meningkatkan produktivitas gitu dan bahkan nambah sibuk karena kita juga sibuk beradaptasi dengan cara dan metode yang baru gitu ya. Ya, kesibukannya masih sama seperti sebelum pandemi gitu sebenarnya ya. Mengimplementasikan pendidikan seksualitas di sekolah, kemudian mendampingi juga teman-teman di kesehatan gitu ya, di layanan kesehatan khususnya di puskesmas, dan juga ya beberapa kali sama bareng Kisara juga sebenarnya untuk campaign terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual di masa COVID-19 gitu. Dan biasanya kan kalau berbicara tentang pendampingan di sekolah, ini sekolah lagi daring, Iya, ya, betul. nggak lagi offline biasa. Belum lagi kemudian mendampingi anak muda atau remaja. Remajanya juga kadang-kadang ya namanya juga remaja ya, ingin tahu, coba-coba. Tapi dalam konteks ini adalah seringkali rebel, melawan, lepas. Itu ada yang something special berbeda nggak selama pandemi ini? Iya, tentu berbeda karena metode kita tidak boleh melakukan aktivitas yang membuat kerumunan gitu ya dok ya. Jadi akhirnya kita beradaptasi dengan itu, jadi membuat pembelajaran juga secara online gitu ya. Dan memang di sini tantangannya akhirnya gurunya kewalahan gitu ya, karena kan tidak terlalu savvy dengan teknologi gitu istilahnya ya. Jadi harus beradaptasi dengan itu. Dan sebenarnya remaja yang dilabeli rebel itu sih karena sebenarnya teman-teman remaja itu seperti overwhelmed gitu ya di rumah gitu, dengan banyak banget informasi COVID yang diberikan, kemudian tugas yang semakin menumpuk gitu bahkan ya di masa belajar online ini, dan akhirnya mereka juga merasa gelisah, kemudian merasa pingin ketemu dengan teman-temannya karena sebelumnya sering banget setiap hari gitu kan ketemu, terus akhirnya harus di rumah aja. Jadi itu sebenarnya menyebabkan mungkin gelisah, kemudian agak sedikit bosan, mungkin stres dan segala macamnya. Apalagi pandemi udah secara resmi 1 tahun lebih. 1 tahun, betul. Tetapi kita mungkin menuju 1 tahunnya di bulan Maret ya. Kalau di Indonesia itu udah lama sekali sebenarnya, bayangkan ya. Itu harus remaja itu kan anak muda maunya serba semangat, produktifnya yang harus kreatif, kesana sini semua harus dibatasin ya. Betul. Kalau Kimora selama pandemi ini kan tetap mendampingi teman-teman ya. Itu ada masalah apa di teman-teman yang unik? Kalau selama Sekarang ya, pandemi ini itu mungkin kita lebih ke kendala akses ke layanan kesehatan gitu dok. Jadi sekarang kan layanan kesehatan itu membatasi jam buka layanan, terus membatasi jumlah pengunjung juga. Ya, tapi sebelumnya Kimora sekarang mendampingi kelompok apa saja nih? Kalau yang biar Magtison tahu nih. Jadi Kimora itu masih tetap di LGBT-nya, transpuan juga teman-teman. Sekarang juga Kimora kan gabung nih di organisasi Bali Bersama Bisa, di mana Bali Bersama Bisa ini juga kayak
menggabungkan, mengkolaborasikan 11 komunitas. Salah satunya kan ada transpuan, orang dengan HIV positif, tunanetra, disabilitas. Banyak ya? Banyak. Ya. Gitu dong. Artinya dianggap bahwa komunitas ini, apa namanya tadi? Bali Bersama Bisa. Bali Bersama Bisa itu menaungi komunitas-komunitas yang dianggap masih masuk kelompok marginal Iya, ya. betul, Dok. Sementara juga kan ada di Yayasan Gaya Dewata ya, Iya, berarti benar. aktivitas Kimora ini ternyata lumayan padat ya. Lumayan Dua padat. organisasi. Ya nggak rugi itu ya? Nggak rugi, Dok. Nggak rugi ya? Nggak rugi. Waktu nggak rugi, materi nggak rugi. Pokoknya itu bagaimana cara kita ini aja membagi jadwalnya itu Ya. gitu. Kebetulan juga kan biasanya Kimora tuh sebelum pandemi kan ada kerjaan malam tuh sebagai penghibur gitu. Karena selama pandemi tempat hiburannya itu tutup, jadi Kimora lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu teman-teman. Ya. Seperti itu. Jadi akhirnya adalah kegiatan yang menjadi prioritas saat ini adalah justru di saat pandemi Iya. lebih bisa fokus malah membantu teman-teman ya. Betul. Karena memang kemarin kita bisa lihat jika misalnya juga yang didampingi adalah mereka yang HIV, orang dengan HIV atau ODIP yang ternyata mengkonsumsi ARV, obat untuk HIV, itu juga sempat jadi masalah untuk mengaksesnya. Iya, Entah itu jumlahnya, kapan juga harus diberikan, karena banyak yang tidak ingin datang ke layanan ya. Iya, Jadi betul, Dok. fungsi dari pendamping itu salah satu relawan ini adalah supaya akses minum ARV-nya ini juga selalu terjaga, Berlanjut. selalu bisa diminum disiplin kan Iya, begitu ya. betul, Dok. Jadi jangan jangan sampai patah semangat karena ini ternyata kerjaan yang sangat mulia. Ya, ini berkaitan dengan kualitas hidup dari manusia atau teman-teman kita yang lain. Iya, betul Gitu banget, benar. Nah, tapi kalau disampaikan di sini misalnya, kalau saya boleh tahu ini suka dukanya menjadi relawan apa sih? Mungkin bisa dibandingin antara waktu pandemi dengan sebelum pandemi. Apalagi kalau saya juga cukup lekat dengan yang remaja kemarin misalnya di saat daring maunya belajar di rumah kan? Tapi orang tuanya sudah mulai bekerja, tiba-tiba nggak belajar di rumah, belajarnya di rumah pacarnya. Karena belajar di rumah pacarnya, orang tuanya juga bekerja, belajarnya nggak lagi belajar tugas sekolah, belajarnya buka baju. Praktek Akhirnya langsung. terjadi kasus kehamilan tidak diinginkan Iya. di usia muda juga rupanya muncul juga di era pandemi ini. Iya, iya. Jadi bagaimana mengedukasinya kemarin harusnya dengan maksimal tidak bisa maksimal ternyata. Walaupun cara-caranya masih bisa secara online ya. Iya. Nah, suka dukanya apa dong? Ya mungkin Eka dulu. Suka duka ya, Dok. Kalau sukanya itu mungkin karena akhirnya kita mau nggak mau beradaptasi dengan metode baru gitu ya, bahwa tahun 2020 itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa nothing is impossible gitu. Iya. Jadi apapun bisa dilakukan dari rumah sebenarnya gitu kan, bahkan lebih produktif lagi gitu. Jadi sukanya sebenarnya dari dulu Kisara atau teman-teman remaja di Kisara itu kan biasanya penyuluhan secara langsung di sekolah-sekolah begitu ya. Dan dengan adanya COVID dan kita juga harus beradaptasi dengan teknologi, pada akhirnya sebenarnya makin banyak lagi yang bisa kita lakukan via online dan juga makin banyak remaja yang bisa kita jangkau sih. Jadi sebenarnya sukanya bahwa ternyata audiens kita lebih banyak lagi dan kita memunculkan suatu program yang lebih inovatif lagi sebenarnya, beradaptasi dengan teknologi itu sendiri gitu. Dan bahkan akhirnya banyak jejaring yang bisa dilakukan gitu. Bahkan Kisara juga akhirnya berjejaring dengan teman-teman LSM di level nasional begitu ya. Dan membuat gerakan juga yang yang di lead oleh UNFPA gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak jejaring yang bisa dilakukan atau kesempatan itu semakin terbuka sebenarnya. Dan itu sukanya semua gitu. terjadi di masa pandemi. Iya, dan itu semua terjadi di masa pandemi. Yang sebelumnya malah tidak tercapai. Iya, yang sebelumnya malah akhirnya sendiri-sendiri. Kalau Oke. masa pandemi sebenarnya membuat eager to work together-nya itu lebih besar gitu ya. Betul. Belum Akhirnya lagi lebih kreativitasnya lebih Betul. produktif ya. Iya, Saya ngelihat juga kerjaan Eka dan teman-teman di Kisara itu misalnya membuat webinar, Iya, betul. membuat ada live IG, kemudian podcast, bikin kemasan-kemasan media yang ternyata lebih produktif dibandingkan Iya, sebelumnya. Jadi kelihatan ternyata ini pada pintar semua bikin media sebenarnya. Semua potensinya akhirnya terlihat gitu. Tapi dukanya apa? Dukanya sebenarnya kebanyakan suka sih ya kalau kita Kebanyakan suka pikir-pikir ya? gitu. Ya udah online melulu ya. Di rumah aja terus-terus. Iya, iya. Dukanya mungkin ya tadi sebenarnya relate dengan Kak Kimora. Akhirnya kesehatan reproduksi itu tidak menjadi prioritas layanan gitu kan. Karena ya kita pahami sendiri bahwa COVID ini aja sudah kayak
susah gitu ya dok ya. Tapi layanan yang semakin terbatas, yang tadi dokter bilang juga beberapa permasalahan Case Pro juga semakin meningkat gitu. Sayangnya juga sebenarnya akses informasi dan edukasi Case Pro itu semakin menurun gitu, atau semakin banyak tapi banyak hoax dan betul. Banyak misleading information yang ada gitu di internet. Ya. Jadi memang ketika kemudian banyak di rumah, terutama dampingannya Eka adalah anak muda dan remaja. Remaja sukanya selama masa pandemi ya teman utamanya gadgetnya. Iya, betul. Dan semua ada di situ, tidak cuma film Korea saja, sinetron K-pop aja di situ, tetapi juga ada informasi yang ternyata seringkali adalah hoax. Ya, informasi yang salah, mitos, disinformasi yang dikonsumsi setiap hari. Belum lagi ketika kita mengedukasi, bahasa-bahasanya tidak lebih menarik dari gosip-gosip yang muncul. Ketika muncul di situ ada artis yang ternyata kedapatan berselingkuh, berhubungan erotis begitu, itu lebih menarik daripada edukasi yang standar atau biasa. Makanya sebenarnya tantangannya tetap ketika gadget ini jadi pilihan utama anak muda, bagaimana membuat kemasan juga lebih menarik supaya bisa disampaikan ya. Tapi menarik juga ya ketika justru pada saat pandemi ini segala bentuk sinergitas, jaringan, networking menjadi terbina lebih mudah, erat, malah lebih kuat ya. Lebih kuat. Jadi tidak bisa diabaikan juga sebenarnya kekuatan informasi secara online. Kalau Kimora, sukanya apa? Dukanya apa? Ayo. Iya, kalau Kimora sendiri tuh sukanya bang lebih banyak ya dok, di masa pandemi sekarang ini itu. Beneran ya sukanya lebih banyak ya? Ini benar-benar suka pandemi ya? Baru ngerasa. Dok, positive thinking gitu ya. Iya, perubahan yang membuat kita itu belajar banyak di sini kalau menurut Kimora. Jadi sebelumnya itu kan memang teman-teman tuh kayak kreativitasnya tuh terbatas sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini malah kita itu kebetulan juga Yayasan Gaya Dewata dapat bantuan itu untuk membantu teman-teman dalam masa COVID gitu kan, memberikan kayak modal usaha. Terus, sampai ke sana ya? Iya, betul dok. Jadi teman-teman tuh kita kayak berikan webinar gimana caranya untuk punya usaha ekonomi sendiri kayak gitu. Misalnya itu bercocok tanam, misalnya membuat menanam sayur untuk dihasilkan sendiri, dijual di masa COVID. Terus juga dan itu berhasil? Berhasil. Ada yang akhirnya memang berpindah profesi dan produktif? Kalau berpindah profesi karena mungkin karena isu COVID-nya mulai ini, mereka tuh sambilan gitu dok. Oh ya sambilan. Artinya malah double job ya? Double job jadinya. Tetap gitu. produktif lah itu. Iya, betul. Terus juga ada sekarang ada yang sebelumnya nggak pernah jualan, sekarang bisa jualan makanan online seperti itu. Dan juga memang banyak sih kita sebelumnya tuh hanya melakukan pertemuan itu secara tatap muka hanya terbatas gitu. Tapi kita sekarang di masa pandemi ini kita seluruh Indonesia gitu, bahkan semua jaringan itu bisa bertemu dalam webinar atau virtual gitu. Jadi kalau dulu di zamannya era belum paham dengan konteks online yang serba mudah seperti sekarang, dulu ada masalah yang antar teman saja ya, antar teman atau berpikir mau tanya siapa. Sekarang dengan begini mungkin bisa membuat sebuah meeting online dan di situ langsung ketemu masalahnya ya. Benar. Ya, jadi sebenarnya Magtison kadang-kadang kita di saat ada limitation, ada masalah, justru itulah opportunity-nya. Bagaimana kemudian kita akhirnya bisa menjadi produktif. Jadi maksud saya adalah dari tadi pada saat menyampaikan suka duka, Kimora belum menyampaikan dukanya, sukanya bahwa adalah banyak orang di saat pandemi ini mengeluh. Ya, aku kehilangan pekerjaan, aku sing lapis, nggak punya uang, enak aja orang-orang pada punya begitu. Tapi justru jadikan kesempatan ini untuk melihat celah baru, ada peluang untuk bisa bertahan survive. Kadang-kadang orang belajar dari hal buruk, kejadian buruk itu untuk bisa melangkah tidak cuma 1, tapi 2 dan 3, bahkan mendapatkan berkah dan kemapanan finansial yang lebih. Ya. Nah, terus dukanya apa? Kalau sebelum duka itu mesti disukanya itu juga. Oh, masih sukanya. Masih banyak tuh sebenarnya. Beneran ini sukanya ternyata banyak, belum habis soalnya. Jadi Kimora pribadi itu sebagai transpuan itu merasa punya kesempatan bisa membantu ke masyarakat umum seperti itu kan. Kita di Bali Bersama Bisa itu kita membagikan sembako kepada masyarakat umum gitu. Jadi itu lebih mengikis stigma pada teman-teman komunitas seperti itu, Dok. Terus untuk di dukanya itu mungkin dukanya apa ya? Dukanya itu memang di Kimora pribadi, untuk Kimora pribadi itu kayak apa sih, di pekerjaan malamnya itu di dunia hiburan itu
udah libur banget gitu, jadi kayak tidak ada ini gitu tidak bisa Tidak ada bertemu. income sama sekali Iya, betul. Terus juga tidak bergerak jadinya. Biasanya kan bergerak tuh. Oh iya. Sekarang agak susah. Nanti mungkin boleh sambil bergerak. Ya. Terus mungkin juga itu karena kita media sosial atau online gitu kan, jadi mungkin untuk informasi-informasi yang kita dapatkan selama webinar itu masih terbatas juga kayak gitu sih duka-dukanya. Ya. Padahal kan bisa sambil bergerak di aplikasi apa namanya TokTok ya. Oh, Kim orang nggak bisa. TikTok. Tok pintu. Ya, oke. Jadi Magdison sebenarnya apapun situasinya, menjadi volunteer itu juga adalah sebuah hal yang bisa membuat kita senang, bangga ya menjalankannya. Saya pun juga pada saat kuliah dulu juga menjadi volunteer awalnya, volunteer aktivitas kegiatan remaja, bahkan sampai sekarang juga boleh dibilang saya juga masih menjadi volunteer dari beberapa lembaga atau kegiatan. Saya juga ikut di era pandemi ini ngumpulin duit lah sedikit-sedikit untuk anak-anak asuh saya yang kebetulan memang tidak beruntung karena sudah tidak memiliki orang tua lagi. Dan saya di kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih jika ada yang menyaksikan dan sudah ikut menyumbang untuk membantu anak-anak yang tidak beruntung tadi. Nah, lalu kemudian begini, tentu saja tadi kan baru suka, duka. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik yang kira-kira membekas sebagai seorang relawan? Itu kan biasanya pengalaman unik itu bisa membanggakan, bisa yang mengecewakan. Itu bisa diceritain nggak satu aja masing-masing? Jadi mikir ya dok. Itu mikir karena nggak ada apa banyak, saking banyaknya? Karena harus satu ya. Jadi... Satu aja, satu. Atau dua jadi, boleh deh ya. Nah sebenarnya ini bukan pengalaman unik secara pribadi sih, tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman remaja di Kisarasi dok ya. Jadi kan ada satu program kita itu standby di sekolah gitu ya, namanya Pacar Idaman, partner cerita asik dan nyaman gitu. Sebenarnya kalau sebelum pandemi itu kita standby gitu di UKS sekolah gitu, di beberapa sekolah. Karena pandemi akhirnya kita itu ada volunteer di situ ya. Itu ada volunteer kerjasama juga dengan Universitas Udayana gitu ya, mahasiswa psikolog. Nah, jadi selama pandemi itu kan online. Nah, ternyata meningkat secara signifikan gitu. Ternyata aksesnya itu bisa lebih dari 80% bahkan yang akses gitu ya. Jadi itu sebenarnya salah satu hal yang sangat kita tidak duga gitu ya. Ternyata banyak juga nih needs dari teman-teman remaja. Berarti yang merespon itu ternyata over expected. Iya, unexpected bahkan gitu. Unexpected. jadi ternyata ada juga yang curhat bahkan ingin temen ngobrol doang gitu. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu indikasi bahwa memang kebutuhannya tuh ada, kemudian banyak yang merasa kesepian tentu gitu ya, dan ternyata karena layanan kita ini gratis gitu ya. Jadi akhirnya itu juga dimanfaatkan kita untuk connect ke layanan-layanan kesehatan yang ada gitu. Jadi sebenarnya itu juga sebagai jembatan, dan itu sebenarnya buat saya pribadi, teman-teman juga sangat amazing banget ya. Menjadi konselor, kemudian mempromosikan itu, dan teman-teman remaja juga akhirnya mendapatkan akses layanan yang tepat gitu istilahnya gitu. Itu sekali lagi nama programnya apa? Nama programnya itu Pacar Idaman. Pacar Idaman ya? Partner cerita asik dan nyaman. Oh gitu, itu akronimnya ya? Iya, kalau yang jomblo Pacar Idaman boleh konsultasi. Jadi mereka yang jomblo-jomblo bisa ikut program ini? Oh iya, yang jomblo yang punya pacar dan boleh. itu baru ya Eka ya? Itu baru di tahun lalu sebenarnya. Dan responnya ternyata baik. Ya, artinya program ini ternyata running well dan mendapatkan respon yang high demand oleh para remaja tentunya ya. Dan akhirnya itu kita diseminasi gitu kan ya, hasilnya ke dinas kesehatan gitu, dan juga teman-teman di puskesmas. Jadi dan juga teman-teman di P2TP2A, sekarang namanya UPTD-PPA gitu ya, perlindungan perempuan dan anak. Itu cukup baik gitu. Akhirnya kita ngerasa bahwa ternyata volunteerism itu sebenarnya kerjaannya itu bisa sangat meaningful, dan kontribusinya itu bisa nyata gitu istilahnya ya. Itu ya yang kemudian sebuah pengalaman yang menarik akhirnya, yang paling enggak yang ya itu salah satunya terbaru ya. Yang terbaru. Oke, kalau Kimora apa yang mau disampaikan pengalaman uniknya nih? Kalau Kimora itu pengalaman unik di masa pandemi itu kita nggak usah di masa pandemi ya, pengalaman unik selama relawan. Ya. Jadi kalau Kimora itu bagaimana pengalaman Kimora itu bisa benar-benar membantu
kayak kualitas hidup teman Ondip. Di situ sempat kemarin itu kan di pendampingan itu dalam pendampingan itu kan banyak tuh teman-teman Ondip yang suka ngedrop yang gitu. Itu di sana bagaimana cara Kimora tuh biar bisa tuh bangkit, terus kualitas hidupnya baik banget sekarang, terus dia tuh lebih patuh ke ART-nya seperti itu. Di situ ngerasa kayak aduh bangga banget ya bisa membantu manusia lainnya kayak gitu, dan dia juga ngerasa sampai dia memperkenalkan Kimora kepada keluarganya bahwa ini loh, dia bilang ini malaikat saya gitu. Aduh Kimora terus ya ampun, aku dibilang malaikat padahal cuma segitu doang bantunya gitu. Jadi kalau nggak ada dia mungkin aku udah nggak hidup lagi kayak gitu. Jadi pengalaman itu masih kayak nyantol banget di Kimora pribadi gitu kan. Jadi ngerasa oh ya ampun, mungkin Tuhan memberikan jalan ini untuk aku saling membantu manusia kayak gitu. Ya, dan gitu saya memang akhirnya melihat bahwa pengalaman yang barusan diceritakan itu sangat menyentuh hati. Kenapa? Karena saya melihat matanya Kimora itu berkaca-kaca, menandakan bahwa sedemikian pengalaman itu sangat menyentuh dan diterima dengan hati. Jadi akhirnya saya ingin bertanya kemudian, terlepas dari suka duka pengalaman unik, berarti sebenarnya menjadi seorang volunteer itu membangkitkan atau mengakibatkan atau menimbulkan rasa puas ya? Puas ya, bahagia, puas. It is more than money. More than car, building, houses. Lebih dari materi pokoknya ya. Benar ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke gini dok, ini sebuah kegiatan spiritual gitu. Jadi spiritual tuh nggak cuman sembahyang, cara canang atau rinbanta segala macamnya gitu. Tapi ini kegiatan spiritualisme yang sebenarnya gitu. Jadi bagaimana kita berinteraksi sama sesama manusia gitu ya, at least membantu apa yang kita bisa bantu aja gitu. Nice ya. Kalimat ini saya suka ya, bahwa sebenarnya yang disebut dengan kita mengimprove our spirituality tidak cuma by praying, yang selama ini orang taunya spiritual itu religion, sembahyang, tetapi ini adalah sebuah state of consciousness, sebuah kesadaran bagaimana kita sudah merasakan sebuah perjalanan yang utama di dalam diri kita, menyentuh hati, pikiran, dan semua rasa yang ternyata itu membangkitkan rasa senang dan bahagia. Dan itu tidak ternilai rasanya. Iya, betul. Ya, benar ya? Benar. Jadi Kimora setuju itu ya? Setuju banget. Jadi rasa puas, bangga, apalagi sama sebenarnya seperti dokter. Ketika dokter mendapat pasiennya ini kelihatannya ini agak berat nih, sedang berat atau berat lah begitu, tiba-tiba udah lagi tidak berpikir hal-hal yang berkaitan dengan ongkos, fee dokter, layanan, tapi bagaimana saya bisa membantu yang ada di depan saya dan kemudian bisa tertolong, bangkit lagi, senang, itu luar biasa. Kan begitu ya? Betul. Oke. Lalu begini nih, sebenarnya kita sudah banyak sekali belajar dan mendapat inspirasi dari diskusi dan obrolan kita yang santai tadi. Ternyata banyak hal, inspirasi, kebahagiaan, spiritualitas, bagaimana bisa sharing, bagaimana kemudian bisa memanfaatkan kesempatan masa pandemi. Banyak sekali, ini ibaratnya sudah 2 SKS kita berbicara intisari dari edukasi. Kuliah ya. Tetapi begini kemudian, ini ada pertanyaan ini dari para Magtician rupanya yang mungkin siapa saja boleh menjawab kecuali ada yang diminta nih. Oke, gini nih. Pertanyaan pertama. Oke dok, saya mau tanya nih, relawan-relawan yang ada ini sesudah dia aktif dalam kegiatan relawannya sudah sempat kemana saja dok sebagai bentuk sebuah penghargaan lah begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kan relawan juga udah cocok nih dia dikirim karena dia memang sudah konsisten, udah disiplin dan bisa menginspirasi. Yuk kita kirim ke kegiatan internasional. Mungkin Eka udah kemana kan? Ada terlalu. Jadi sebenarnya kayaknya udah pernah ke Amerika ya, ke Afrika ya. Iya. Jadi sebenarnya itu salah satu kegiatan kerjaan juga sih, bukan sebuah reward ya. Tapi padahal dia menjadi tapi kan itu adalah kepercayaan juga. Betul. Kepercayaan itu reward juga sebenarnya. Jadi itu sebenarnya ada beberapa kerjaan yang karena memang kerjaan sebelumnya itu networknya dengan Belanda dan juga Afrika gitu ya. Jadi 4 negara Afrika at least sudah tahu bagaimana kondisinya gitu ya istilahnya ya. Yang bahkan mungkin lebih bersyukur lah. Istilahnya kita di sini aksesnya lebih mudah gitu. Iya, gitu ya dibandingkan yang di Afrika itu ya. Kemudian beberapa kali sempat ke United States gitu, ke Amerika.
Karena itu sebenarnya itu karena program pertukaran pemuda sih, bukan pertukaran, nggak ada yang tukar ya, tapi program short course gitu. Jadi kita belajar tentang civic engagement, bagaimana melibatkan komunitas dalam konteks pembangunan daerah begitu. Dan sebenarnya banyak juga hal-hal yang saya pelajari akhirnya di sana, kemudian diimplementasikan di sini melalui Kisara gitu. Dan juga beberapa negara, kalau di Eropa tuh baru ke Belanda gitu ya. Semoga nanti ada lagi susulannya gitu. Ntar mau ada lagi. Iya, dan itu sebenarnya lebih banyak belajar sih Dok kalau ke negara orang gitu ya. Jadi kita bisa belajar banyak tentang culture, kebiasaan, juga perbedaan budaya yang sebenarnya akhirnya yang positif kita ambil begitu. Tapi sebenarnya kalau pertanyaan sudah kemana saja, tidak harus juga dijawab tentang daerah sebenarnya ya. Tapi sebenarnya juga bisa dijawab dengan sudah jadinya mendapatkan jaringan kemana saja. Kalau Kimora akhirnya setelah masuk ke dalam aktivitas ini, banyak dong punya jaring. Tadi sudah menyebutkan 2 ya, dari Yayasan Gaya Dewata, BBB, Triple B tadi. Ya, jadi kemana saja sebenarnya sudah. Jadi bertemu dengan siapa dan organisasi apa yang tidak pernah sebelumnya dibayangkan. Ya, betul. Jadi Kimora itu kemarin sempat banyak banget mendapatkan pengalaman bertemu dengan punya jaring baru gitu Dok ya, dari berbagai macam, bukan hanya di isu HIV aja, tapi di hukum HAM atau di pokoknya di sosial lainnya. Terus yang paling melekat di Kimora itu Kimora pernah ke Timur Leste. Di situ tuh Kimora nggak ngebayangin itu pertama mau ngapain ke sana, cuman kayak suatu tugas gitu dari Indonesia cuma 2 orang, dari Bali Kimora sama dari teman dari Palu. Di sana itu Kimora tuh tinggal bersama orang-orang yang sedang sakit. Jadi mereka tuh ada sakit yang TB, ada yang epilepsi, pokoknya semua itu satu rumah, itu kayak rumah singgah gitu Dok. Di rumah singgah itu semua itu orang-orang sakit semua di sana. Terus di situ Kimora tuh kayak, kok aku dikirim ke sini gitu, aku ngapain gitu kan. Di situ ada orang yang kayak ada yang depresi juga. Di situ kan mental Kimora belum terbentuk itu, baru 1 hari ke sana itu. Setelah beberapa hari Kimora baru ngerti, oh mungkin di sini aku dikirim di sini itu biar tahu keadaan di sini itu seperti apa. Memang di sana itu jauh banget dari kata merdeka gitu Dok ya. Itu benar tempatnya tuh jauh banget di pegunungan. Jadi sempat terkejut juga lihat pengalaman yang baru itu. Iya, benar banget Dok. Syukurnya bisa pulang ya. Bisa pulang. Di situ Kimora tuh ngebayangin anak sebelum TK itu udah nyuci baju sendiri. Menghidupi diri sendiri gitu. Orang tuanya udah bekerja berangkat pagi, dia pokoknya sendiri gitu ngurus. Padahal belum sekolah TK itu. Dan di situ Kimora ngenes sekali gitu. Perasaan aku di rumah itu SMP tuh masih di ini orang tua gitu kan. Di situ ya ampun, bener-bener mau ngakses jalan pun di situ tuh jalan kaki Dok sepanjang kilometer gitu. Terus di sana tuh yang Kimora lihat tuh teman-teman tuh semua itu semangat banget untuk kuliah. Padahal mereka tuh dari rumah ke kampus tuh jalan kaki seperti itu. Padahal Kimora tuh dulu disuruh kuliah nggak mau, padahal udah dikasih enak tinggal berangkat malah. Artinya kegiatan kunjungan tadi ternyata memberikan semacam pelajaran banyak ya. Bener banget Dok. Yang tadinya mungkin Kimora agak manja, jadi mungkin berpikir aku nggak boleh manja. Yang tadinya males kuliah, jadinya beneran kuliah. Enggak kuliah. Cuma merasa bahwa kok sebegitunya mereka gitu ya. Begitu semangatnya. Oke, wow, luar biasa sebenarnya ya. Nah ini kemudian, oke Dok, ada pertanyaan berikutnya. Buat Mbak Kimora, pernah nggak menjadi down dengan apa yang sudah dilakukan selama ini? Mungkin kalau down pernah, tapi nggak berat banget. Cuman downnya itu hanya sebentar. Kayak misalnya biasa kan kita pendampingan teman-teman audit itu, mereka itu kayak nggak tahu waktu. Misal tengah malam jam 2 nelponin, minta tolong yang dia lagi depresi, lagi ada berantem sama pasangan, terus dia nggak mau minum ARV-nya, malah minum seberapa biji jadiin satu. Seenaknya gitu ya? Iya, di situ kayak, aduh, kayak aku tuh nggak, pokoknya 24 jam tuh harus ngurusin orang gitu. Kenapa ya aku 24 jam harus ngurusin orang? Aku aja belum tentu bisa ngurusin diri sendiri gitu. Sempat mikir gitu Dok. Cuman gitu kembali lagi ke belakang gitu. Berarti ini memang sudah. Tapi Kimora sudah melewati masa itu ya. Itu. Sekarang bisa lebih stabil, bijak. Ini sebenarnya dua-duanya sudah mendapatkan pencerahan spiritual sebenarnya. Iya. Kemudian ini ada yang ketiga nih. Oke Dok, saya mau tanya nih. Selama pandemi ini ada nggak bedanya ya? Maksudnya mungkin bedanya dengan aktivitas tadi ya. Maksudnya di samping beda adaptasi, tapi
secara output hasil yang ingin didapatkan tadi udah dijelaskan semua mungkin ya. Tapi coba sedikit aja deh biar senang yang bertanya ini. Iya, mungkin kalau dari Kimora itu bedanya itu sebelum pandemi itu memang Kimora nggak terlalu banyak membantu masyarakat karena punya kesibukan sendiri gitu. Tapi selama pandemi ini Kimora lebih banyak bertemu dengan masyarakat, lebih banyak untuk membantu mereka. Di situ sudah perbedaannya dan lebih banyak lagi untuk apa yang bisa aku berikan kepada orang lain gitu. Ya, oke. Yang keempat, oke Dok, apa sih kebahagiaannya menjadi seorang relawan? Boleh, siapa dulu? Kalau Kimora bahagianya ya, bahagia tuh emang bahagia banget ya. Jadi kita tuh mungkin maksudnya bentuk dari bahagianya itu akhirnya apa? Apakah akhirnya menjadi lebih hidup ini menjadi lebih teratur, lebih senang menghadapi hari-hari berikutnya, ternyata juga bisa lebih bernilai begitu ya? Iya. Kira-kira apa yang bisa dibahasakan? Kalau dari Kimora itu mungkin gini Dok, bahagianya itu memang sebelumnya itu Kimora tuh lebih emang apa yang aku dapatkan dari hasil kerjaku tuh itu bangga. Tapi ketika selama ini udah jadi membantu orang itu tanpa dapat imbalan apapun, itu lebih membahagiakan banget, lebih membanggakan diri banget. Ternyata walaupun biasanya tokonya uang kalau disuruh orang minta uang dulu, tapi sekarang itu karena kita melihat langsung kondisi dan situasinya, jadi apa-apa tuh kita langsung gerak aja gitu tanpa memedulikan harus ini dulu, harus ini. Yang penting kesehatan atau jiwa orang lain tuh tertolong gitu. Gimana caranya karena kita masih lebih sehat bisa membantu orang yang agak kesusahan, seperti itu sih Dok. Ya, jadi ketika melihat bahwa apa yang dihasilkan itu dilakukan secara tulus, ikhlas, profit atau hasil fee atau mungkin ongkos upahnya itu belakangan dipikir, bahkan tidak memikirkan itu. Betul. Ketika hasilnya kemudian didapat, itu lebih membahagiakan. Iya, benar. Begitu ya. Iya. Kalau Eka? Kalau saya mungkin bahagianya tuh lebih ke akhirnya kita membangun koneksi gitu ya. Yeah. Koneksi dengan orang lain itu tidak hanya sekedar istilahnya tuh pertemanan aja atau misalnya kenal aja gitu, tapi lebih ke sharing yang lebih dari sekedar chit chat aja gitu istilahnya ya. Dan bahagianya tuh sebenarnya menjadi relawan bukan tujuannya bahagia, tapi prosesnya yang membahagiakan diri gitu. Karena tadi tujuan kita itu sebenarnya menjadi relawan kan empowering dan juga kita juga ingin belajar gitu istilahnya ya Dok ya. Ya jadi bahagianya akhirnya bisa connect dengan orang lain lebih dari hanya sekedar chat dan akhirnya kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain juga, kemudian kita bisa berkontribusi misalnya istilahnya ya kepada permasalahan mereka gitu misalnya, menjadi bagian dari solusi gitu dan kenal dengan banyak orang juga gitu istilahnya. Betul, saya sepakat dengan Eka karena sesungguhnya saya pribadi juga memiliki prinsip begini, kekayaan yang utama itu bukan harta, bukan materi, itu bisa jadi nomor sekian, nomor 3 lah ya. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah friends atau teman. Jadi ketika kita sudah punya ilmu pengetahuan yang cukup, punya teman yang banyak, sesungguhnya kita sudah kaya. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Eka tentang teman, tidak sekedar teman, tetapi saya sering menyuarakan atau menyebutkannya dengan kata sinergi. Bukan kolaborasi saja, tapi sinergi. Karena apa? Kalau sinergi itu berarti 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi ketika orang ketemu orang lebih produktif lagi, ada nilainya lebih, disitulah sebenarnya manfaat dari sinergi atau pertemanan antar orang, begitu ya? Oke. Wow, oke, saya banyak mendapatkan inspirasi, insight, dan ilmu pengetahuan juga hari ini bertemu dengan Eka dan Kimora. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Oke Dok, boleh dong ditanyakan Dok kepada mereka yang relawan, siapa saja yang sudah berperan dalam kehidupan harian sebagai volunteer selama ini? Siapa saja? Waduh. Ini yang berperan membantu kita gitu? Iya, yang membantu, yang dianggap sebagai inspirasi semuanya, yang akhirnya memiliki peran dalam membuat langkah-langkah kita sampai dengan hari ini. Ya. Sebenarnya banyak ya Dok ya? Banyak ya? Ya karena banyak temen sih ya. Nggak, banyak orang yang menginspirasi gitu. Jadi semakin ketemu banyak orang baru, orang itu menginspirasi dengan caranya dia sendiri gitu ya.
Mungkin salah satunya siapa yang berperan mungkin Dokter Oke juga ya. Kalau saya konteksnya kan karena juga di PKBI Bali dan juga Kisara gitu. Apa yang misalnya Dokter Oke lakukan gitu di kegiatan kerelawanan itu sebenarnya secara tidak langsung menginspirasi teman-teman relawan muda lainnya untuk lebih banyak belajar dan lebih banyak membuild sebuah koneksi gitu istilahnya ya. Dan ya seperti saat ini saya berada di sini juga karena Dokter Oke ya kan. Jadi itu sih Dok salah satunya. Iya. Kalau Kimora? Iya. Kalau Kimora tuh mungkin iya memang banyak yang berperan di dalam kehidupan kita tuh, terutama di teman-teman tim Yayasan Gaya Dewata, tim inti itu kayak tim kerja kita tuh, bagaimana cara kita itu bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa untuk membantu sesama gitu. Terus juga memang lebih ke kayak apa teman-teman lainnya itu yang bisa bergerak di isu-isu lainnya gitu. Jadi kayak Dokter Rai Wiguna itu juga semangatnya tuh benar-benar. Dokter Rai sudah pernah kita undang juga. Semangat beliau itu benar-benar kayak mengajak kita untuk mengikuti pergerakan beliau seperti itu. Ya, luar biasa. Tapi kemudian saya jadi kepingin bertanya, lain ini tidak ditanyakan oleh Meg Thiessen. Dari sekian banyak proses perjalanan menjadi seorang sukarelawan atau volunteer, ada nggak masa-masanya ketika bosan atau mungkin ada yang membuli, melecehkan dan kemudian kira-kira menjadi, aduh kok aku menjadi a little bit down gitu. Ada nggak masa-masa seperti itu dan bentuknya apa ya yang membuat menjadi patah semangat? Atau ada nggak orang-orang yang memang seperti itu mematahkan semangat? Ada. Ada. Mungkin iya kalau di Kimora sendiri tuh mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak apa sih nggak suka kali melihat kita terlalu aktif. Tapi sehingga mereka kayak membuat suatu apa yang kayak membuat kita Kimora sendiri ngedrop gitu kan. Tapi di sisi lain karena Kimora punya pasangan yang sangat mengerti dan Kimora lebih mencurahkan mencurahkan apa sehingga dia mensupport, membantu untuk jangan sampai hal-hal yang bikin kamu ngedrop kamu pikirin gitu. Karena Kimora orangnya tuh memang baperan Dok, apa-apa dipikirin. Tapi kalau udah cerita sama pasangan itu karena pasangan juga lebih humoris gitu, jadi lebih senang aja kayak gitu. Akhirnya bisa getting down, relax lagi. Ya. Berarti sudah tepat pasangannya. Sudah. Kak, ya Kak. Kalau saya mungkin gini ya Dok, secara personal mungkin kalau bullying atau segala macam itu enggak gitu ya. Mungkin karena juga saya nggak terlalu dengerin juga gitu kalau ada yang berusaha untuk membuli tapi lewat aja gitu. Tapi sebetulnya dalam proses semua itu sih saya ingin meng-highlight sesuatu gitu. Kadang-kadang kita yang ingin menjadi relawan tuh kadang-kadang dimanfaatkan juga sebagai bentuk eksploitasi gitu. Oh mumpung ada relawan nih kita pakai aja tenaganya dengan gratis gitu kan. Jadi somehow itu terjadi gitu dan sepanjang proses tuh akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya relawan tuh bukan hanya maksudnya bukan berarti dibayar gratis gitu ya untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi bagaimana kita itu sebenarnya bersinergi untuk tujuan bersama gitu. Tapi bukan memanfaatkan kita orang-orang yang ingin menjadi relawan itu malah dieksploitasi gitu istilahnya ya. Itu sih sebenarnya yang akhirnya saya sadari dalam proses menjalani sebuah aktivitas kerelawanan gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya di relawan itu kalau misalnya ternyata diminta kerja 24 jam atau segala macam, kalau misalnya memang passion-nya sendiri atau dengan niatnya sendiri sih it's okay gitu ya. Tapi kalau sudah mengganggu produktivitas, kemudian sudah memberikan tekanan psikologis gitu, ya itu udah toxic ya? Itu questionable sebenarnya. Apakah ini tujuan kita sebenarnya? Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan tenaga gratis gitu istilahnya ya. Ya betul, saya sepakat dengan Eka karena intinya adalah ketika kita berada pada satu dunia yang namanya kegiatannya banyak yang bersifat volunteerism, justru sebenarnya volunteerism itu artinya adalah mereka yang ingin membantu tapi juga ingin berdaya. Bagaimana orang-orang yang berada di sana, apalagi orang-orang yang memiliki kelebihan, entah itu jabatan lebih tinggi, entah itu material lebih tinggi. Ketika melihat volunteerism adalah justru melihat seorang volunteer ini adalah orang-orang yang sudah berdaya, mau berdaya lagi, dan memiliki nilai lebih yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi sesungguhnya juga bagaimana merespon. Saya juga kadang-kadang punya haters gitu ya.
Tapi bagi saya yang namanya haters itu adalah haters sampai komentar, sampai dia menjatuhkan, bahkan terus-menerus begitu. Itu artinya haters are hidden fan. Ya, sesungguhnya mereka juga adalah ingin mengapresiasi kita tapi dalam bentuk yang lain. Jadi kata-kata haters itu bisa jadi justru pelecut ya. Bahkan saya juga punya sebuah prinsip begini. Your last mistake ketika kita berbicara tentang kesalahan is your best teacher. Jadi kesalahan terbaik adalah kesalahan kita yang paling akhir, yang kita tahu kemudian jawabannya dan kita bisa melangkah bangkit menjadi lebih baik karena belajar dari pengalaman kesalahan tadi. Setuju? Iya, setuju banget. Dan saya juga hari ini sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, sahabat-sahabat saya, volunteer yang hadir di ruangan ini hari ini. Kalau di sini ada ratusan penonton, semuanya mungkin sudah tepuk tangan ya. Tapi yang tepuk tangan sekarang cukup saya dulu ya. Saya juga tepuk Terima tangan kasih atas kehadiran Kimora, Ya. Eka Purni atas new insight-nya, new experience, best learning dan best experience-nya untuk di-share kepada yang lain. Ya. Mudah-mudahan teman-teman Magtison bisa mendapatkan manfaat dan inspirasi, walaupun sepercik inspirasi, tapi bisa masuk ke hati. Jadi semuanya adalah tujuannya supaya di masa pandemi ini tetap bisa juga kesehatan jiwa, kesehatan dirinya, imunitasnya meningkat dan tetap sehat, jadi bisa terhindar dari COVID-19. Setuju ya? Setuju. Nah, jadi sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung obrolan, diskusi, tapi saya nggak mau pulang dulu nih dua-duanya. Saya ingin nih, seperti sesi sebelumnya, saya ingin menanyakan 5 words. 5 words itu 5 kata yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah bagaimana rasanya menjadi seorang volunteer, terutama di era pandemi ini. 1, boleh rebutan siapa aja jawab satu. Bangga. Bangga. 2, Bersyukur. bersyukur. 3, Ilmu. apa? Ilmu. Dapat ilmu. Ya, ilmu. 4, Berdaya. berdaya. Satu lagi. Networking. Karma kan. Karma baik. Oh, karma baik, networking. Jadi ada 6, 5 dan 6 ya. Oke, saya kepingin tanya, kalau tadi kan bangga, semua udah ceritain bangga. Ya. Bersyukur kenapa, Kak? Ya, bersyukur akhirnya kita punya kesempatan gitu ya. Karena Dok, banyak ya. belajarnya itu Iya, ya? karena kesempatan Dapat banyak kesempatan belajar, itu ya? kesempatan ketemu dengan orang, kesempatan mempunyai keinginan untuk menjadi relawan. Itu sebenarnya juga saya bersyukur kalau Iya. ada keinginan dari sendiri-sendiri Iya. gitu sih ya. Karena kan mungkin nggak mudah orang jadi relawan, atau orang cepat bosen ya, Iya, kemudian iya, nggak melanjutkan diri jadi relawan. Iya. Padahal kesempatannya besar. Betul Karena itu sekali. Eka bersyukur. Iya, gitu. Begitu. Kalau Kimora tadi ngomongnya terakhir apa ya? Karma. Karma baik. Lebih Berarti selama ini karmanya buruk semua. Menabung Jadi mau jadi karma gitu ya. mau jadi volunteer. Enggak, saya bercanda. Oke, lebih coba ke saja. bekal kali Dok ya, bekal. Karena kalau menurut Kimora tuh pasti apa yang kita lakukan sekarang itu nanti bakal ada timbal baliknya gitu. Kalau kita misalnya ngelakuin hal yang buruk, nanti juga kita bakal dapat yang kurang baik gitu. Iya. Mungkin karena Kimora mikirnya itu kita nanti punya generasi atau punya apa anak-anak gitu. Setidaknya apa yang kita sekarang lakukan itu bisa menjadi hal baik untuk ke anak nanti yang kayak gitu. Wow, luar biasa. Berarti sudah diperhitungkan juga bahwa jika kita ingin, kalau orang ingin mendapatkan modal bikin rumah dan lain-lain itu mesti menabung. Tapi ini untuk mendapatkan amal karma baik, salah satunya adalah melakukan juga hal-hal baik. Salah satunya bisa inspirasi menjadi volunteer ini yang dilakukan. Wow. Terima kasih Kimora dan Eka. Ya. Tapi sebagai penutup terakhir, saya ingin Kimora atau Eka atau dua-duanya memberikan sebuah kalimat kata-kata take home message atau last message untuk Magtison. Baik, untuk Indonesiaku, dari Kimora tidak pengen apa-apa, cuman pengen mari kita bangun toleransi, manusiakan manusia, itu aja. Terima kasih. Halo teman-teman Magtison, semoga tetap semangat di masa pandemi COVID ini, tetap berdaya dan jangan lupa untuk secara mandiri gitu ya mengakses informasi yang benar dan tepat juga. Dan kalau ingin membantu orang lain gitu atau manusia lainnya, mulai dari membantu diri sendiri dulu untuk patuhi protokol kesehatan dan juga tetap menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih.
Ya, Magtison, dengan demikian tadi sesudah last message dari Eka Purni dan dari Kimora, kita sesungguhnya sudah mendapatkan banyak pelajaran berharga, banyak insight baru, banyak inspirasi yang kita dapatkan untuk menjadi tahu tentang dunia volunteer atau sukarelawan yang benar-benar memiliki value untuk orang lain termasuk buat diri sendiri. Dan tanpa panjang lebar, episode ini saya tutup dengan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini menjadi lebih membawa kebahagiaan buat kita. Mudah-mudahan COVID-19 juga segera selesai di tahun ini. Dan ingat selalu, seseorang baru berarti menjadi manusia bukan dari apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, dan apa yang dia punyai, tetapi justru dari apa yang telah dia berikan buat orang lain. Tetap selalu di Oke Dok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring.